Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yina Siti Nur Febriana. Alhamdulillah, saya telah mengikuti pelatihan program komprehensif konseling terapi coaching yang dilaksanakan oleh LKP Weldol Skill Nawara Pratama. Saya akan menyimpulkan dari ketiga materi yang telah disampaikan saat pelatihan. Yang pertama, materinya yaitu Basic Counseling Skill yang diberikan pematerinya oleh Pak Ivan Setiawan. Konseling merupakan hubungan yang bersifat membantu, yaitu interaksi antara konselor dan konseli bertujuan untuk membantu konseli mencapai perubahan dan belajar membuat sebuah keputusan sendiri serta bertanggung jawab atas keputusannya. Tahapan umum konseling di sini ada yang pertama, tahapan pendahuluan di mana ada perkenalan, membangun hubungan secara baik dengan konseli. Yang kedua, tahap peralihan. Di sini konselor mengeksplorasi masalah konseli yang sedang dihadapi. Yang ketiga, tahap kegiatan. Di sini konselor mengimplementasi pendekatan dan teknik apa yang akan digunakan terhadap konseli. Dan yang keempat yaitu tahap pengakhiran, di mana dilakukannya diskusi, capaian, penguatan, dan mengakhiri sesi konseling. Dalam pelatihan kali ini lebih memfokuskan terhadap pendekatan konseling realita. Konseling pendekatan ini berfokus pada membantu klien dalam membantu dan bertanggung jawab atas perilaku mereka serta membuat perubahan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Inti dari pendekatan ini adalah bahwa banyak masalah yang dialami klien atau konseli disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti cinta, penghargaan, dan kebebasan. Tetapi ini mendorong klien atau konseli untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, mengevaluasi perilaku yang sudah dilakukan, dan membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang lebih positif dan realistis. Pendekatan ini juga tidak berfokus pada analisis masa lalu, tetapi lebih pada pemecahan masalah dan perencanaan masa depan. Konseli didorong untuk mengambil tanggung jawab secara penuh atas keputusan mereka dan hasil yang akan mereka capai. Adapun pendekatan konseling realita ini terkenal dengan WDEP. W, wants, yaitu keinginan, kebutuhan, persepsi, dan tingkat komitmen konseli. D, direction and doing, arah dan tindakan konseli berkaitan upaya yang telah dan arah yang akan dilakukan oleh konseli. E, evaluation, yaitu evaluasi diri, evaluasi keinginan dan terhadap tujuan konseli. P, planning and commitment. Konseli melakukan perencanaan baru dan komitmen konseli untuk memenuhi kebutuhannya. Materi yang kedua yaitu stress management with self management. Basic. Pematerinya yaitu Pak Nugroho Hadi Ichda. Beliau mengatakan bahwa stres adalah respon tubuh terhadap tekanan dan tantangan yang datang dari lingkungan sekitar, baik itu fisik, emosional, ataupun mental. Manajemen stres menggunakan manajemen diri. Contohnya, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Yang kedua, tidak ikut campur terhadap urusan yang tidak diserahkan kepada kita. Yang ketiga, yaitu tidak perlu memikirkan sesuatu yang kehadirannya tidak diinginkan oleh kita. Adapun jenis
Stres secara umum ada dua, yaitu stres positif, di mana stres ini memberikan dorongan ataupun motivasi untuk menyelesaikan tugas ataupun mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu stres negatif. Di sini stres yang berdampak buruk terhadap kesehatan fisik ataupun mental, seperti kecemasan atau kelelahan dan sebagainya. Faktor stres sendiri itu bisa sangat bervariasi, mulai dari pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, hingga peristiwa kehidupan besar yang lainnya. Teknik manajemen stres itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, teknik mindful breathing. Kemudian yang kedua, ada afirmasi efektif, di mana di sini ada teknik SAFE EFT, yaitu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah emosional, mental, dan fisik dengan menggabungkan teknik tapping pada titik-titik tertentu pada tubuh serta pemrograman pikiran yang positif. Yang ketiga dengan terapi air, di mana terapi air ini dengan diri kita untuk akui, izinkan, relakan, baik itu fisik ataupun mental diri kita. Pemateri juga memberikan resep, yaitu resep hidup sehat dengan rutinkan memaafkan dan mengikhlaskan. Kemudian, hidup yang berkesinambungan dengan hati, pikiran, dan tubuh. Adapun resep hidup bahagia, yaitu dengan rawat perihal eksistensi dirimu. Yang kedua, hidupkan aktualisasi dirimu. Pelatihan yang ketiga, materinya tentang coaching. Materi ini disampaikan oleh Pak Abdillah Sanad. Coaching memfasilitasi orang untuk berpikir lebih jernih, luas, dan kreatif, sehingga mereka mampu memperdayakan potensi diri untuk mencapai tujuan. Setelah mendapatkan materi tentang konseling, terapi, dan coaching, jadi di antara tiga tersebut ada perbedaannya, yaitu konseling. Konseling fokus pada membantu individu mengatasi masalah emosional atau psikologis dengan menggali perasaan dan pengalaman masa lalu, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan dukungan dalam mengatasi masalah tertentu seperti kecemasan ataupun hubungan interpersonal. Sedangkan terapi ditujukan untuk mengobati gangguan mental atau emosional yang lebih mendalam seperti depresi, trauma, atau gangguan kecemasan. Ini tentu saja terapi bisa dilakukan dengan jangka panjang dalam perubahannya. Sedangkan coaching fokus pada pengembangan diri dan pencapaian tujuan. Coach membantu individu untuk mengidentifikasi tujuan, merencanakan langkah konkret, dan mengatasi hambatan dalam kehidupan atau karir. Coach lebih bersifat praktis dan berorientasi pada masa depan dengan pendekatan berbasis aksi. Di sini intinya yaitu konseling mengatasi masalah secara emosional atau psikologis, terapi mengobati gangguan mental, dan coaching itu membantu mencapai tujuan dan pengembangan diri. Baiklah, itu merupakan kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pelatihan kali ini. Sangat luar biasa, dengan mentor-mentor yang sangat luar biasa juga, yang memberikan materi secara jelas dan dengan praktek, sehingga kami di sini sebagai peserta menjadi paham dan mengerti apa itu tentang konseling, terapi, dan coaching. Untuk itu, saya merekomendasikan kepada teman-teman agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di LKP Weldon Skill Nawara Pratama. Materi-materinya dan mentor-mentornya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga video ini juga bermanfaat buat kita semua dan berkah sukses selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.